Hello guys, masih bersama channel kita ya. Seorang pria tengah duduk di sebuah halte sambil membaca sebuah koran lokal. Matanya menatap suatu berita yang bertuliskan seorang polisi meninggal karena berusaha mengungkap kasus santet. Itu mengingatkannya pada sebuah tragedi kelam sekitar 10 tahun lalu bersama teman-temannya. Ia menutup koran tersebut. Kejadian yang tak pernah dilupakan olehnya hingga kini masih menyisakan luka. Serangkaian peristiwa itu terjadi ketika temannya bernama Maman mengajaknya berpetualang ke dataran tinggi yang berada di Pulau Jawa. Suara handphone berdering. Danu berusaha berkali-kali menekan tombol handphonenya yang sudah agak tidak berfungsi dengan baik. Maklum, handphone jadul, tak seperti zaman sekarang. Halo, ada apa Ron? Lo di mana Dan? Di warung kopi dekat rumah. Ya udah, gue ke sana. Oke. Danu mengakhiri percakapan dengan temannya lewat telepon dan kembali menyesap kopinya perlahan-lahan. Memang nikmat sekali bersantai di warung kopi, ditemani rokok di tangan, udara malam yang membuat Danu betah berlama-lama di sana. Lampu cahaya motor menyoroti wajah Danu, membuat Danu sedikit geram. Weh, matiin dancu. Ya lo Dan, gue baru datang udah marah-marah aja. Brengsek lo duluan bikin gue kesel. Hahaha, tawa dari Imron setelah turun dari motornya. Bu, kopi hitam 2. Ya sebentar Ron, jawab ibu yang punya warung itu. Loh, ngapain lo pesen 2? Kopi gue aja belum habis. Loh, emang cucu biadab lo Dan. Mbah lo ini mau ngopi juga. Mbah? Loh, iya toh, dari tadi di samping lo. Danu baru menyadari bahwa Imron adalah anak yang mempunyai kelebihan melihat hal-hal gaib. Seringkali Imron mengatakan hal yang sama. Entah benar atau tidak, Danu tak begitu peduli. Lo ini sering banget ngomong itu ke gue, cuma untuk nakut-nakutin gue doang kan? Sebelum menjawab pertanyaan Danu, Imron meraih 2 kopi yang dipesannya tadi dari tangan ibu warung tersebut dan memberikan kopi itu pada Danu. Nih, taruh kopinya di samping kanan lo. Gila lo, lama-lama Ron, ngasih kopi gak ada orangnya. Mending gue minum. Lo yang minum, lo yang bayar. Ah, kampret. Daripada membayar kopi tersebut, Danu lebih memilih menuruti permintaan Imron dengan menaruh kopi di samping tempat ia duduk. Nah, gitu. Tumben lo malam-malam kesini Ron, ada apa? Maman ngajakin kita ke rumah neneknya. Katanya lagi sakit. Yang di pendalaman gunung es itu. Sekalian refreshing lah. Gimana? Boleh. Siapa saja yang ikut? Gue udah ngajakin si Hani dan dia mau ikut. Coba lo ajak si Risa biar temenin si Hani. Nanti gue coba ajak dia. Gue juga mau ajak si Dani. Kasian dia diomelin ibu gue terus karena gak lulus-lulus kuliahnya. Ya, kasian tuh adik lu. Mungkin dia butuh refreshing juga soalnya. Kata Maman, tempat neneknya katanya sih bagus. Ada air terjunnya gitu.
Pokoknya bikin kita bisa ngelupain masalah duniawi sejenak deh. Hahaha. Wah, mantap kalau gitu. Jadi kapan berangkatnya? Minggu depan katanya. Oh, ya udah, nanti gue kabarin deh. Oke, percakapan masih berlanjut. Entah apa yang dibahas. Yang jelas waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Gue balik dulu deh Dan, udah malam soalnya. Iya, gue juga mau balik. Coba lo lihat kopi di samping lo itu deh Dan. Danu menelan ludah. Tanpa sengaja ia melihat ke arah kopi yang berada di samping tempat duduknya. Kopinya habis, hanya tersisa ampasnya saja. Gimana? Tanya Imron sebelum tertawa terbahak-bahak melihat Danu yang lari terbirit-birit seolah ketakutan. Kenapa si Danu lari ketakutan gitu, Ron? Tanya ibu warung. Enggak apa-apa Bu. Saya pamit pulang dulu ya Bu, kata Imron sambil memberikan sejumlah uang untuk membayar kopi yang ia pesan sebelumnya. Iya Ron, hati-hati. Siap Bu. Kenapa lo? Kayak habis lomba lari saja, tanya Dani. Dia adalah adik dari Danu. Hanya berbeda beberapa jam waktu kelahiran dengan kakaknya Danu. Jadi tak heran wajahnya mirip sekali. Yang membedakannya adalah tinggi badan Dani lebih tinggi sedikit dari kakaknya. Imron, balas Danu dengan nafas tersengal-sengal. Dani terdiam sejenak. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Siapa suruh lo ketawa? Katanya gak percaya gituan lo. Berisik. Lo mau ikut gak? Kemana? Ke tempat neneknya Maman di pedalaman gunung es. Sekalian liburan, daripada lo stres mikirin kuliah yang gak kelar-kelar itu. Yeh, kampret lo. Tahun depan gue lulus, doain aja. Boleh tuh, sama siapa saja kesananya. Gue, Maman, Imron, Hani. Gue sih mau ajak Risa biar nemenin Hani. Ya udah, gue ikut. Kapan berangkatnya? Minggu depan katanya. Ya udah. Danu berjalan masuk ke kamarnya, meninggalkan Dani yang sedang menonton TV di ruang tamu. Danu berhenti sejenak, berbalik menatap Dani. Lo emang boleh sama ibu untuk ikut? Boleh, bilang aja ada tugas kuliah. Ya udah, lo atur aja deh. Danu kembali memasuki kamarnya dan terlelap dalam tidur karena memang ia lelah sekali. Tadi sore ia dan ayahnya habis menguras kolam ikan yang lumayan luas. Seminggu kemudian berlalu. Semua sudah berkumpul di rumah Maman. Maman adalah anak orang kaya. Rumahnya begitu luas dan mewah. Beberapa mobil terparkir rapih di halaman rumahnya. Katanya ayahnya pengusaha. Ibunya adalah seorang dokter, tapi sudah sejak lama. Selama kami berteman dengan Maman, belum pernah sekalipun kami bertemu dengan kedua orang tuanya. Tapi yang jelas ia dari keluarga yang mapan. Setelah semua siap, peralatan, semua membawa tas karir dan daypack
berisi logistik seperti hendak hiking. Berat banget tas gue, Cok. Lebih banget lo, Dani, kata Danu. Brengsek lu ya jadi abang, gak pengertian banget. Di tas gue ada baju-baju lo loh nih, mau gue buang-buangin? Hehehe, jangan dong. Udah deh, lo gak dimana-mana berantem, ucap Imron menengahi. Ya udah, kita langsung berangkat aja yuk, kata Maman dengan memasuki mobilnya terlebih dahulu. Yuk. Dani duduk di depan bersama Maman, sementara Imron dan Hani di belakang. Lalu di belakangnya lagi ada Danu dan Risa. Dani, lu jangan kentut ya, teriak Danu. Semua tertawa karena mengetahui kebiasaannya Dani yang kentut tidak tahu tempat dan waktu. Mobil perlahan keluar dari halaman rumah Maman. Perjalanan memakan waktu sekitar 6 jam. Melewati beberapa kota, tidak ada keanehan selama perjalanan. Hingga sampai di tempat penitipan mobil. Mobil tidak bisa memasuki pedalaman di gunung es, karena jalannya tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Hanya bisa berjalan kaki. Menurut Maman, rumah neneknya dan penitipan mobil ini cukup jauh. Lagian ya Man, lo kan ini orang kaya. Kenapa nggak lo beliin rumah tuh di kota ini untuk nenek lo? Jadi kan nggak perlu tuh lo capek-capek jalan kayak gini. Iya bener Man, kata Danu membenarkan perkataan Dani. Udah pernah gue beliin rumah di sekitar sini, tapi gak mau. Katanya dia cuma pengen jauh dari riuhnya suasana. Emang lu gak takut nenek lu dimakan binatang buas karena dia sendirian di sana? Dia sudah biasa ketemu dengan binatang buas, cuman gak sampai dimakan nenek gue. Karena jelas nenek gue dari lahir di situ. Umurnya aja udah 99 tahun. Awet juga umurnya Man. Ah udahlah, ayo jalan sekarang, mumpung masih jam 3 sore. Ya udah Man, pimpin perjalanan lah. Kita kan gak tahu di mana tuh rumah nenek lo berada. Kesini saja baru pertama kalinya. Maman mengangguk menyadari, karena berada paling belakang setelah memarkirkan mobilnya. Mata Dani memeriksa pepohonan yang menjulang tinggi sambil berjalan mengikuti langkah Maman yang berada di depannya. Matanya menangkap sebuah tulisan terpampang jelas dari papan yang tertempel di sebuah pohon yang bertuliskan, dilarang memasuki kawasan ini. Bersambung lanjut ke part 2 ya.